Selamat datang di podcast Orang Kita. Saatnya berbicara tentang budaya dalam semangat kebangsaan, semangat Agustusan. Kita akan ke Pulau Timor di Kabupaten Timor Tengah Utara. Satu suku, dua bendera. Satu suku, suku Dawan, tapi dibalut dalam dua kewarganegaraan. Warga Republik Indonesia di sisi yang satu dan warga RDTL, Republik Demokratik Timor Leste, di sisi yang lain. Itu yang terjadi di distrik Oekusi, RDTL. Kisah-kisah seperti apa yang terjadi ketika pemisahan secara politik yang terjadi pada suku Dawan di distrik Oekusi berbatasan langsung dengan Timor Tengah Utara, Provinsi NTT. Kita akan simak obrolannya dengan seorang dari suku Dawan, Bapak Chris Ukat, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. Pak Chris Ukat adalah sarjana dari lulusan STPDN dan Ilmu Pemerintahan, pasca sarjana dari Universitas Widya Mandiri Kupang, dan kemudian saat ini dipercaya oleh pemerintah menjadi Kepala Dinas Kominfo. Pada periode yang sebelumnya, beliau pernah menjadi Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten TTU, yang juga adalah pelaksana Satker Pengelola Perbatasan Daerah untuk Timor Tengah Utara. Kita simak percakapan situasi-situasi yang terjadi di distrik Oekusi dan sekitarnya dalam balutan kisah satu suku, dua negara. Selamat malam Pak Chris. Selamat malam Pak Nando, terima kasih. Pak Chris datang ke Jakarta untuk urusan beberapa hal ya berkaitan dengan siaran radio RSPD. Siap. Tapi biarkanlah itu berproses dengan Kementerian Kominfo. Kita hari ini berbincang khusus tentang situasi yang terjadi yang menjadi bagian menarik dalam perjalanan sejarah suku Dawan di timur sana, yang kemudian secara politik mereka harus rela. Ada sebagian saudaranya mereka yang masuk Timor Leste, sebagian lain tetap dalam Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Bisa diceritakan secara umum dulu. Baik, terima kasih Pak Nando. Podcast Orang Kita ini satu media yang luar biasa. Saya pikir Pak Nando ini bukan orang asing di Kementerian Kominfo. Berapa kali saya ke kementerian ini, saya lebih banyak mendengar namanya Pak Nando. Tapi orangnya saya baru bertemu kemarin. Dan ternyata Pak Nando ini luar biasa. Beliau sangat komunikatif ketika bertemu pertama. Kesan yang saya dapat ketemu secara fisik kemarin. Terima kasih untuk undangan Pak Nando hadir di sore hari ini. Saya memang sejak lulus dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri tahun 1997, ditempatkan pertama di Provinsi Maluku. Kurang lebih 4 tahun saya bertugas di Provinsi Maluku, yang juga masuk salah satu provinsi kepulauan. Betul. Karena sangat-sangat lebih banyak wilayah lautnya. Berbicara kisah tentang orang Dawan di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan orang Dawan di distrik Oekusi yang mereka sekarang sudah menjadi negara tersendiri, itu juga menyisakan kisah-kisah yang sangat dari sisi budaya cukup mempengaruhi kehidupan budaya dua warga ini. Di satu sisi ketika berbicara tentang budaya Atunimeto atau budaya Dawan, dan juga di sisi lain ketika berbicara tentang kedaulatan negara. Nah, ini juga menjadi satu
perbincangan yang memang sampai saat ini menurut pandangan saya bahwa ada beberapa sekian persoalan yang memang oleh dua negara ini harus diselesaikan, tapi dengan pendekatan keamanan dan lain sebagainya masih mengalami jalan buntu. Sehingga salah satu solusi yang ditawarkan oleh beberapa penulis, beberapa penelitian dilakukan oleh baik kalangan akademisi ataupun mereka yang membuat tulisan akhir ketika mengambil studi doktoral atau magister, itu mencoba menawarkan solusi bagaimana pendekatan budaya ini bisa dijadikan sebagai salah satu media komunikasi untuk menyelesaikan persoalan negara ini. Dan itu sudah didiskusikan sekian lama dan hanya belum menemukan satu format yang pas. Budaya Dawan di Timur Tengah Utara, di Kepha Menanu dengan saudara-saudara kita yang berada di distrik Wekusi, itu pada dasarnya berasal dari satu budaya, budaya Dawan. Saya contohkan saja dari segi bahasa. Bahasa Dawannya sama, Pak Nando. Antara orang di sama persis. Karena mereka keluar dari satu rumah adat. Dari satu rumah adat, mereka memiliki garis keturunan yang sama. Hanya ketika karena ada politik negara mereka harus berpisah. Tapi perpisahan karena politik negara itu tidak mempengaruhi atau tidak memisahkan mereka secara budaya. Dan sampai saat ini hubungan kekerabatan karena budaya ini tetap terjalin dan sampai kapanpun pasti tetap akan terjalin di antara dua masyarakat ini. Satu rumah adat, Pak Nando. Ada kakaknya di Timor Leste, ada adiknya di Indonesia, ada saudari perempuannya di Timor Leste, saudara laki-lakinya di Indonesia, keluar dari satu rahim turunan yang sama. Saya contohkan, katakan ada satu marga namanya Lake. Ada Lake di Wekusi, di distrik Wekusi, ada Lake di Indonesia atau di Kepha Menanu di Timur Tengah Utara, di sana yang disebut dengan Ekswapraja Nilulat, Bikomi Nilulat. Keluar dari turunan yang sama. Nah ini kan kalau berbicara tentang yang ini susah untuk dipisahkan. Betul. Sulit. Dan kalau kita lihat bahwa memang kebudayaan itu kan lahir lebih dulu daripada negara. Iya, betul. Kalau dalam perjalanan negara secara politik, negara Indonesia secara resmi baru lahir 17 Agustus 1945. Ya. Tapi proses suku Dawan tadi kan sudah beratus-ratus tahun. Sudah lah. Dia lahir dengan lahirnya manusia ini, budaya ini. Budaya Dawan ini, khusus tadi saya katakan bahasa Dawan, berpakaiannya, katakan tenun-tenunan itu sama. Terus cara mereka ketika menyampaikan tutur adat sama. Nah ini membedakan mereka ketika kalau mereka bertemu di batas susah. Ini orang Indonesia atau orang luar negeri. Bahkan karena saking dekatnya, karena kita berada di batas darat, terkadang ternak-ternak orang Indonesia bisa merumput di luar negeri setiap hari. Sorenya mereka kembali ke... Tapi ternaknya nggak perlu pakai paspor kan ternak? Kalau ternak, no paspor. No paspor. Sehingga itu juga menjadi cerita-cerita yang ketika kalau ada tamu datang, tamu dari Jakarta atau dari provinsi, Bapak silahkan melangkah beberapa langkah ke seberang tanpa paspor. Karena ini dari segi budaya mereka tidak akan pernah mengatakan saudara keluar karena ini, tidak. Kedekatan budaya ini sering membuat ada acara-acara tradisi tertentu yang kadang-kadang mereka harus bertemu dan itu teman-teman petugas keamanan di perbatasan baik di TNI aparat dari RI Republik Indonesia maupun dari Timor Leste itu sangat memahami itu. Dan pendekatan ini yang sering dibangun supaya tidak perlu harus birokrasinya begitu panjang karena urusan budaya ini.
Nanti kita masuk cerita-cerita di PLBN Ya, karena kami juga mendapatkan di media bahwa dalam 10 tahun terakhir pembangunan pos lintas batas negara PLBN di Timur Tengah Utara maupun di Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Leste lumayan bagus di era pemerintahan Jokowi. Tapi itu nanti di sesi selanjutnya. Kita ingin lebih dalam tadi soal satu suku, satu budaya, kemudian dua negara. Atau kalau dalam istilah disertasinya Dr. Thomas Umbu, satu budaya, dua bendera. Dan di mana salah satu di disertasi tersebut Pak Kris sebagai salah satu responden lah atau pihak yang diwawancarai dalam kepentingan penulisan disertasi Pak Thomas. Coba Pak Kris bisa elaborasi lebih bagaimana situasi yang terjadi ketika sebuah acara adat yang terjadi misalnya kematian di wilayah Oekusi atau sebaliknya. Apakah cukup merepotkan saudara-saudara kita di sana? Apakah harus pengurusan paspor lain-lain yang kemudian jadi kok susah benar nih pada kita di saudara-saudara. Betul. Seperti apa? Inilah kisah yang banyak meninggalkan kesan-kesan ketika urusan hajat, katakan kematian ataukah perkawinan. Nah, kita ambil kematian. Kalau urusan kematian ini kan sesuatu yang tidak direncanakan, dia agak beda dengan perkawinan atau pernikahan. Kematian hari ini ada saudara kita meninggal di eksekusi, tidak mungkin kita tunda 1 bulan kemudian karena harus proses dulu. Dan biasa yang dilakukan adalah pendekatan ke pihak keamanan dua negara ini untuk bagaimana mereka bisa hadir untuk mendapatkan izin untuk bisa hadir melayani saudaranya. Berapa lama itu diperbolehkan? Bisa 3 hari? Kurang lebih 2-3 hari. Karena secara aturan tidak boleh. Tidak boleh aturan negara, aturan bagaimana melintas antar negara itu sangat ketat. Hanya beberapa jam. Dan itu sangat ketat. Tapi bahwa karena budaya yang sama ini, ini juga artinya dari sisi negara juga hadir untuk memberikan satu kenyamanan bagi warganya. Artinya ini kalau kebiasaan di Timor atau suku Dawan kalau pergi melayat kan bukan 1-2 orang. Kalau satu meninggal di eksekusi, satu marga misalnya, maka yang berangkat ini beberapa orang karena kesana hadirnya saudara-saudara dari Timor itu atau dari Kefah Manado itu memberikan penguatan bagi saudara keluarga yang ada di sana yang meninggal. Sehingga ini yang sering dibangun dan itu sangat dipahami oleh aparat di dua negara. Artinya kedua negara menyiapkan aparat-aparat yang bisa menerima pendekatan budaya. Iya, pendekatan budaya ini yang sering dipakai untuk bisa melintas dalam jangka waktu dan itu memang ada ketentuan yang mereka buat dan biasanya berapa orang yang masuk dicatat nama-namanya sehingga ketika kembali pun diketahui harus sama. Nah, sebaliknya kalau dari eksekusi datang ke Indonesia pun demikian. Itu yang berjalan sudah sekian tahun ketika... Itu tanpa perlu paspor? Tanpa paspor. Kartu PLBN? Ketika belum ada kartu PLBN, dulu-dulunya itu cukup semacam satu surat dari kepala desa. Yang memuat nama-nama rombongan itu diserahkan kepada aparat TNI dan juga di aparat di sebelah keamanan di sebelah untuk diketahui ada sekian orang yang ke sana untuk urusan ini. Jadi urusannya jelas. Kan ini juga salah satu tujuannya untuk mencegah yang namanya mereka melintas melalui jalan tikus itu. Betul. Daripada melalui jalan tikus, dicari kan model yang karena yang melintas ini bukan tikus tapi manusia. Ini kan manusia. Urusan yang satu ini kan orang kematian kan tidak bisa ditunda. Nah, bagaimana supaya tetap kekerabatan secara budaya ini terjalin, tapi tidak mengganggu hubungan diplomatik kedua negara. Ini yang juga sering menjadi stressing ketika teman-teman aparat keamanan di perbatasan memberikan pemahaman itu. Budaya kita boleh sama. Artinya ada selalu sosialisasi kepada petugas di PLBN, baik di sisi kita maupun di sisi sebelah. Artinya sosialisasi yang dibangun kan dua aparat ini saling memahami kondisi. Karena tidak hanya katakan lebih banyak dari Indonesia yang ke imbang. Jadi dia
kadang ada kedukaan di Timor Leste, di Waikusi. Sebaliknya kadang juga mereka dari Waikusi, karena ada kedukaan saudara di Indonesia, mereka pasti datang. Ada acara sukacita seperti pesta nikah, seperti itu. Nah kan kalau ini misalnya kita betul-betul tegak lurus dengan aturan pelintasan batas negara, wah ini juga menjadi salah satu celah yang tidak bagus untuk keluarga kita. Akhirnya daripada saya dihalang-halangi, saya ini yang sudah hidup besar di daerah ini, saya tahu jalan. Cari jalur tikus. Ya, saya lebih tahu ini jalurnya di mana. Nah, makanya yang pendekatan ini dibangun supaya jangan ada hal-hal yang sebenarnya kita tidak inginkan. Ada solusi yang solusi yang solutif lah supaya bisa jalinan kekerabatan, kekeluargaan dan budaya yang sama ini jangan putus. Kita mengharapkan sebenarnya memang pendekatan untuk penyelesaian beberapa persoalan kecil yang masih menyisakan di daerah perbatasan itu, aspek budaya ini kita dorong terus semestinya. Kita lanjut Pak Kris. Pasti dulu ketika Timur masih menjadi bagian dari Kesatuan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27 sebelum 1999 pasca referendum itu begitu amannya, artinya tidak ada isu. Apakah sekarang setelah mereka pisah dengan kita, isu-isu yang berkaitan itu apakah masih ada, misalnya sekarang yang tadinya saudaraan secara suku, kemudian karena berbeda bendera, berbeda kebangsaan, kenegaraan, kemudian menjadi problem tersendiri. Apakah dari segi bahasa tidak lagi sepenuh-penuhnya menggunakan bahasa Dawan, tapi ada bahasa lain, misalnya bahasa Portugis di sisi sana, kemudian bahasa kita di sini bahasa Indonesia. Seperti apa, Pak? Yang kita lihat dan kita amati, kalau mereka yang kelahiran warga negara Indonesia, warga negara Timor Leste distribusi kelahiran di bawah tahun 1999, mereka menguasai betul bahasa Indonesia, menguasai betul. Tapi yang sudah lahir di atas itu tahu bahasa Dawan yang artinya bahasa ibunya, bahasa ibu, tapi tidak sefasih lagi mereka yang waktu mereka masih masuk dalam provinsi ke-27 itu. Artinya bahwa ada bahasa nasional di Timor Leste yang mereka wajib tahu. Sekarang bahasa nasional Timor Leste itu Portugis. Bahasa Portugal. Portugal, kemudian Dawan tidak dipakai dalam bahasa pergaulan. Pergaulan khusus di Waikusi menggunakan masih. Bahasa Indonesia sendiri di Timor Leste mereka masih pakai, karena mereka yang tadi saya katakan kelahiran di bawah tahun 1999 itu sangat fasih dengan bahasa Indonesia dan bahasa Dawan. Nah mereka sekarang juga yang lahir kalau di daerah-daerah yang perbatasan itu, karena bahasa Dawan itu bahasa ibu yang digunakan komunikasi tiap hari di rumah, maka itu juga mereka tahu. Karena bahasa itu mereka bahasa budaya yang mungkin tidak akan pernah hilang, karena itu tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan setiap hari. Terlepas bahwa ada bahasa nasional, mereka pasti belajar di sekolah, pasti mereka tahu. Tapi yang bahasa ibunya dia tetap, karena yang di Waikusi itu sangat fasih bahasa Dawan juga. Mereka sebagian juga bahasa Indonesia. Berapa kali kunjungan mereka dari Waikusi ke Jadi TTU. Timur itu ada dua suku besar ya, suku Dawan dan suku Tetun. Tetun, ya betul. Kalau Tetun tuh lebih ke di Timor Leste bagian timur. Timor Leste bagian Kalau yang di Waikusi Timor Leste bagian barat. Bagian barat itu yang Timor Dawan. Ya, itu yang Dawan. Dan bahasa ketika kami berapa kali mengikuti pameran undangan dari di sana, kita bertemu dengan anak-anak yang baru kelahiran tahun 2005, 2010. Bahasa Dawannya fasih. Fasih, karena memang selain bahasa nasional mereka di sana, bahasa setiap hari mereka di rumah menggunakan bahasa Dawan. Itu yang menjadi. Ada lagu yang pernah didengarkan di YouTube tuh soal bagaimana kayak cerita, ada kesedihan, cerita kisah di mana bahwa mereka seharusnya sekandung, satu hati, tapi kemudian karena politik kewargaan mereka menjadi pisah, politik negara. Ini cukup secara hati nurani kayak kita ini satu, tapi harus berpisah karena situasi politik negara.
Apa yang Pak Kris lihat sebagai seorang aparatur sipil negara, sebagai orang yang pernah memindangi kabak pemerintahan, dalam konteks-konteks seperti itu, upaya-upaya apa sih yang membuat mereka supaya tadi selain yang tadi disebutkan, supaya mereka sebagai satu suku, sebagai satu budaya tetap kuat. Iya, Jangan kemudian hanya gara-gara beda negara kemudian pada waktu mereka tercerai-berai. Iya, Ya, betul. Ada sebuah lagu, nanti sebentar pasti diputarkan. Ya. Lagu itu mengisahkan bagaimana mereka berpisah. Saudara, malah adik kakak kandung berpisah karena keputusan politik negara, mereka harus berpisah. Dan lagu itu mengisahkan ungkapan hati terdalam bahwa tidak apa-apa, kita boleh berpisah secara politik negara, tapi dari budaya, dari sisi rumah adat, kita tidak pernah akan dipisahkan. Apapun kondisinya, kita tetap satu. Tetap satu hati, tetap satu jantung. Kita berasal dari pusar yang sama, hanya dipisahkan ketika urusan negara. Jadi tetap itu terjalin. Dan mereka, para pencipta lagu mengisahkan dalam lagunya. Kalau kita dengar pertama Pak Nando, kalau orang Dawan yang mengerti kisah lagu itu, saya sendiri saja, ya saya pindah dari Maluku tahun 2000, tapi begitu mendengar kisah itu, mendengar lagu itu, bulu badan saya berdiri karena begitu melukiskan tentang perasaan yang terdalam mereka harus berpisah secara budaya. Karena dari satu rumah adat, dari tata kehidupan sosial yang sama, saat ini mereka harus berpisah. Kita harus berpisah untuk urusan negara. Jadi saya bisa membayangkan situasi di 1999 ketika referendum dilakukan terhadap wilayah Timor Leste sekarang, distrik Oekusi, warga-warga suku Dawan di Timur Tengah Utara pasti mendoakan supaya pilihan mayoritas adalah bersatu dengan NKRI. Ya, pasti itu, saya membayangkan itu. Ya, itu dalam bayangan kita bahwa yang orang Dawan kalau bisa jangan berpisah. Menurut bayangan kita. Tapi bahwa ketika sudah berbicara tentang administrasi pemerintahan, baik administrasi pemerintahan secara internasional, dulu kan Oekusi salah satu kabupaten dari Provinsi Timur Timur dulu. Betul. Sehingga ketika berbicara Provinsi Timur Timur, tidak terlepas adalah kabupaten, dulu namanya Kabupaten Ambenu. Ambenu. Ya, Kabupaten Pantai Makassar, ibu kotanya di Ambenu. Ya. Nah ini yang karena memang ketika tidak mungkin kabupaten itu berada di Provinsi Timur Timur, terus mereka masuk NTT kan. Nah, hitungannya bahwa secara politik, administrasi distrik itu atau kabupaten itu masuk dalam wilayah teritorial Provinsi Timur Timur. Kecuali kemarin referendumnya berdasarkan per distrik ya? Nah, kalau berdasarkan per distrik atau berdasarkan wilayah, mungkin mereka, kami kan satu darat dengan ini, orang TTU, kami biar... Nah, tapi kan ceritanya kan kisah itu sudah berlalu, tapi bahwa menyisakan yang cerita-cerita ini menjadi satu permenungan, tapi dalam konteks budaya yang sudah dilakukan selama ini, negara tidak hadir untuk memisahkan mereka dari sisi budaya, tidak. Tetap mendorong bahwa mereka tidak boleh putus karena mereka berasal dari satu budaya, satu rumah adat yang sama. Maka negara tidak memfasilitasi lah untuk bagaimana mereka tetap rukun. Dari ada urusan-urusan yang diikusi, warga dari TTU bisa ke sana, sebaliknya juga mereka bisa datang ketika ada urusan yang berhubungan dengan kematian, pernikahan, dan urusan-urusan lainnya. Kan ada satu istilah itu dalam rumah adat atau biasa di orang Dawan itu ada istilah Atuen Amaf. Atuen Amaf artinya saudara dari, katakan ibu saya punya saudara laki-laki, om kita itu menjadi Atuen Amaf ketika anak-anak dari saudari perempuan ini menikah atau meninggal. Dia harus hadir. Kalau katakan Pak Nando biasanya acara khusus perkawinan misalnya. Perkawinan harus hadir Atuen Amaf ketika acara khusus perkawinan. Nah kalau Atuen Amaf omnya ada di Timor Leste, harus hadir karena tuntutan misalnya gereja seperti ini, mau tidak mau melakukan pendekatan untuk bisa hadir. Karena ini anaknya mau menikah, ponakannya mau menikah.
bagaimana. Dan sekarang berjalan terus, dan dari sisi negara sekarang akhirnya dari Timor Leste ketika ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan katakan promosi potensi ekonomi, kita biasa diundang dan kita pergi. Sebaliknya juga, jadi kunjungan ini sudah bagian dari kegiatan aktif pemerintahan juga, sudah lebih banyak mengikuti pola pendekatan budaya ini, sehingga jangan sampai hubungan ini putus karena kedaulatan negara, tapi justru karena perbedaan ini membuat kita semakin hubungan erat dari sisi pemerintahan. Sekarang sudah mulai lebih banyak itu. Baik Pak Kris, kita artinya kita mau sampaikan lagi soal tadi kan Pak Kris salah satu responden dari disertasi yang disusun oleh Pak Dr. Thomas Umbu. Untuk judul disertasinya Satu Budaya Dua Bendera. Apa kesimpulan besar yang mungkin Pak Kris bisa sampaikan dari disertasi Pak Thomas? Mungkin waktu-waktu tertentu kami mungkin wawancara langsung beliau, tapi yang seingatnya Pak Kris yang harus dimainkan oleh pemerintah Republik Indonesia di satu sisi, kemudian juga sebagai masyarakat suku Dawan di sisi yang lain dalam konteks budaya, apa yang harus dilakukan dari suku Dawan sendiri dan dari pemerintah Republik Indonesia, kita konteksnya Indonesia ya, untuk tetap memperkuat rasa budaya satu suku Dawan tadi agar tidak terpisahkan hanya gara-gara beda bendera. Ketika disertasi Dr. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi yang saat ini adalah Deputi Pengendalian Pembangunan di IKN, kami hadir sendiri di sidang terbukanya di kampus UGM. Satu rekomendasi yang akhir dari tulisan atau disertasinya adalah bahwa pemerintah nasional kedua negara ini ketika dia melakukan penelitian mendorong penyelesaian beberapa titik yang dikategorikan dalam tanda petik titik masalah di perbatasan yang belum terselesaikan, dilakukan pendekatan untuk penyelesaian dengan mendorong peran tokoh-tokoh adat. Dari unsur budaya itu yang lebih didorong untuk mempercepat proses penyelesaian beberapa permasalahan ini. Nah, ini yang saya lihat dari tulisan disertasi Pak Dr. Thomas. Beliau mengatakan negara harus hadir, dua negara harus duduk bersama dengan menggunakan pendekatan budaya untuk bisa menyelesaikan. Karena kalau pendekatan yang lain berdasarkan kajian dari Dr. Thomas itu masih agak jauh. Tapi kalau budaya, karena mereka berakar dari satu budaya yang sama dan itu akan lebih termakan, lebih tepatlah menurut beliau, bahwa kalau ini budaya yang diletakkan untuk menghadirkan tokoh adat dari dua saudara ini, mereka keluar dari satu rumah adat yang sama, kalau didulukan untuk membantu pemerintah menyelesaikan persoalan yang itu, ini akan lebih tepat. Sehingga itu menjadi salah satu rekomendasi yang saya waktu masih ingat terkait dengan apa yang direkomendasikan oleh Dr. Thomas di akhir tulisan disertasinya. Dua pemerintah nasional ini, Indonesia dan Timor Leste, mendorong pendekatan budaya untuk menyelesaikan Pak Kris, ini pikiran liar saya nih. Ya. Ketika orang satu budaya, satu suku dipisahkan secara politik menjadi dua bagian, negara terpisah, itu kan rasa-rasanya memang meskipun secara budaya bisa, dan kemudian secara politik tadi ada posilitas batas yang sangat bisa dimudahkan dan lain-lain. Pikiran liar saya ini Pak Kris, misalnya referendum sekali lagi untuk suku Dawan, baik itu di Timor Leste maupun di Okusi tadi, maupun wilayah TTU yang beririsan tadi. Mereka mau milih mana? Mau gabung ke Timor Leste kah? Yang baik ini maupun ini tetap Indonesia kan? Jadi referendum sekali lagi. Ini pikiran liar saya. Mungkin secara tidak masuk akal, apalagi kan secara politik tidak mungkin ya. Agak sangat sulit. Seperti apa kira-kira kalau pikiran seperti itu? Agar satu suku ini jangan dipisahkan oleh bendera yang berbeda. Berkaca kurang lebih sudah 20-an tahun mereka berpisah secara politik negara, kedaulatan negara. Tapi dari sisi budaya, jalinan komunikasi tetap berjalan ini, saya pikir mungkin yang pikiran liar Pak Nando ya pasti tidak akan terbesit sama sekali di pemerintahan nasional di
Timor Leste, saudara-saudara kita di Timor Leste. Karena kalau referendum hanya di Timor Leste, kita kan tidak ada istilah itu. Bahwa dari pendekatan yang selama ini sudah berjalan, saya pikir tidak menjadi penghambat. Negara tidak menjadi penghambat ketika urusan yang berhubungan dengan budaya dua masyarakat kita ini. Apalagi tidak ada masalah besar. Pasti tidak ada masalah besar. Dan itu sangat didorong oleh artinya dua negara ini, aparat kita yang ada di sana sangat komunikatif untuk bisa membantu ketika ada persoalan yang berhubungan dengan budaya. Sehingga pikiran liar itu saya pikir tidak akan terjadi karena komunikasi sudah berjalan 20 tahun ini. Saya rasa justru ini yang menjadi perekat dua bangsa ini, dua negara ini selalu menyatukan dua negara ini ya. Dengan ambil pendekatan budaya sehingga katakan contoh saja Bapak Gubernur NTT kalau ketika menghadiri pengeresmian bandara di Waikusi itu wah luar biasa karena saya lihat Pak Gub menggunakan bahasa Dawan itu dan mereka juga menyapa kembali dengan bahasa Dawan dan satu hal yang luar biasa sehingga ada merasa memiliki hadir di sana kita menggunakan bahasa Dawan mereka saya punya saudara ini memang. Justru menjadi dua kekuatan bagi dua negara bagi dua negara. Bagi Timor Leste bahwa dia punya saudara di Indonesia. Bagi Indonesia dia punya saudara di Timor Leste. Nah, ini yang menjadi satu kekuatan besar dan untuk pikiran itu saya pikir mungkin tidak akan terjadi kecuali ya negara tetap menyumbat bahwa tidak boleh bertemu, ini mungkin tapi yang selama 20 tahun kita lihat malah itu semakin dilonggarkan, semakin ada pendekat. Apalagi sekarang kan kita ke Timor Leste tidak perlu pakai visa lagi. Betul. Ya, maka akan lebih secara umum tidak perlu pakai visa lagi. Cukup pakai paspor. Ya, kita ke sana tidak pakai paspor saja sekarang. Nah, berarti lebih negara malah mendorong untuk lebih ada kemudahan seperti itu. Baik, Pak Kris. Artinya pikiran liar saya tadi tetap menjadi liar aja lah. Jangan sampai terjadi karena justru itu menjadi kekuatan di dua negara. Betul. Dengan satu suku Dawan bisa menyatukan dua negara. Iya, betul. Pak Kris, kita maju ke soal pos lintas batas negara, PLBN. Kami dengar di media ada 3 PLBN di kawasan Timur Tengah Utara dengan distrik Waikusi tadi. Bagaimana perkembangan ketiga PLBN tadi dalam konteks Indonesia? Cukup membantukah masyarakat kita untuk lalu lintas di batas negara tersebut? Dalam regulasi yang telah ditetapkan dengan keputusan Presiden di TTO itu dalam rencana strategis itu ada 3 PLBN. Pertama PLBN Wini, PLBN Napan dan PLBN Hominiana. Yang sudah beroperasi saat ini adalah PLBN Wini di pantai utara Timur Tengah Utara dan itu sudah aksesnya sudah beroperasi sekitar tahun mulai dari 2019 kalau tidak salah itu sudah berjalan dan sudah ada personilnya dan artinya Badan Nasional Pengelola Perbatasan telah hadir di sana bersama sekian komponen terkait, lembaga terkait dalam pengelolaan pelintasan orang maupun barang di Wini. Yang kedua PLBN Napan yang sekarang progres pembangunannya tahap pertama telah selesai dan sekarang tahap kedua ditargetkan di akhir tahun ini akan diresmikan. Harapan kami bahwa lebih cepat lebih baik karena dengan demikian pelintasan orang di bagian barat lagi karena yang di Wini itu bagian utara. Sekarang di bagian barat lagi yang di Napan itu akan lebih dekat. Dan itu kemarin ada satu ketika perayaan 17 Agustus ada penyerahan hampir 1.000 bendera kepada masyarakat di perbatasan dan pengibaran bendera besar ukurannya 6x9 meter di puncak tertinggi PLBN itu disponsor oleh teman-teman dari BNPB bersama pemerintah kecamatan dan aparat keamanan di perbatasan. Pengibaran dan itu dihadiri oleh Pak Bupati Timur Tengah Utara sendiri. Cukup meriah dan itu menjadi salah satu penyemangat nasionalisme masyarakat di perbatasan, menunjukkan bahwa merah putih tetap di dadaku. Itu PLBN Napan.
PLBN Hominana sementara belum ada aktivitas. Harapan kita bahwa itu tetap dilanjutkan ke pemerintahan berikutnya, siapapun pimpinan negara kita. Kita berharap bahwa pembangunan di perbatasan tetap dilanjutkan. Bagaimanapun juga perbatasan adalah beranda depan negara kita. PLBN hadir itu mau mengatakan bahwa negara Indonesia ada di sana. Miniatur Indonesia ada di PLBN. Ketika PLBN itu hadir dengan berbagai aktivitasnya, kan sangat juga berdampak dari sisi ekonomi kepada masyarakat karena PLBN itu di perbatasan. Sehingga itu menjadi salah satu konsep pemikiran yang luar biasa dari Bapak Presiden Joko Widodo. Itu memang konsep pembangunan PLBN dengan pemikiran bahwa jadi ketiga PLBN tadi cukup menggerakkan ekonomi masyarakat. Cukup, ya sangat berpengaruh sehingga masyarakat berharap yang dinapan secepatnya diresmikan. Menurut catatan Bapak, lebih banyak orang Timor Leste datang ke kita atau orang kita lebih banyak ke mereka dalam beberapa tahun terakhir? Kalau pengamatan saya hampir berimbang. Hampir berimbang. Walaupun dalam konteks perdagangan, ya dia agak beda dengan di Kalimantan. Kalau sepengetahuan dan pengamatan kami, aktivitas perdagangan lebih banyak dari Indonesia yang mengirim ke Wekusi barang-barang produk-produk kita yang ada. Berarti kita lebih banyak mengekspor. Ya, kita mengekspor ke sana karena kebutuhan mereka, ketergantungan mereka sama Indonesia masih cukup tinggi. Ya seperti layaknya di Kalimantan itu. Di mereka masih pakai Telkomsel ya kalau di sana? Mereka sudah punya sendiri. Timor, kalau kita biasa di perbatasan itu, karena kita kena roaming. Kan mereka, tapi kita punya dari Telkomsel, provider sudah hadir di sana sehingga tidak ada pengeluhan lagi terkait dengan roaming itu. Memang ada beberapa titik yang ini, tapi kita sudah tetap berkomunikasi dengan Pak Nando di sini dan teman-teman di sini untuk negara hadir, jangan sampai ada sisi lain yang tertinggalkan seperti dari sisi komunikasi. Tidak boleh, karena itu masyarakat akan merasa kok Indonesia bagaimana. Jangan sampai muncul bahasa ini. Kita harus hadir memberikan pelayanan yang maksimal kepada mereka dari sisi komunikasi. Karena sisi komunikasi sekarang satu hal yang sangat-sangat penting, strategis sekali untuk itu. Kita hadir di sana untuk menyediakan apa yang mereka butuhkan. Negara harus menyediakan apa yang mereka butuhkan supaya ketika seperti kejadian beberapa waktu yang lalu, pembagian bendera mereka terima dan mereka selalu mengayun-ayunkan bendera merah putih. Rasa memiliki Indonesia luar biasa. Warga saudara-saudara kita yang ada di perbatasan. Menarik nih berbincang soal saudara muda kita yang menjadi pisah dengan kita karena politik situasi yang sebenarnya tidak kita inginkan. Seluruh masyarakat Indonesia dulu tetap menginginkan Timur dulu itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari kita, tapi kan itu sudah selesai, kita tidak boleh meratapi lagi. Ya, sekarang kita masa depan yang kita mau songsong, makanya kami sangat mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang membangun pos lintas batas negara yang luar biasa bagus. Bukan hanya di perbatasan Timor Leste, tapi di Kalimantan dengan Malaysia. Semua. Di lebih Papua, dari 10 PLBN kalau tidak salah. Banyak. Lebih dari 20 malah. Lebih, Karena ada satu lembaga yang disiapkan khusus, Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Untuk menangani itu. Unit setara langsung di bawah Presiden. Ya, BNPB itu langsung di bawah Presiden. Memang dia ex officio kepala BNPB-nya adalah Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri kepala BNPB. Sedangkan di daerah setingkat eselon 2 itu di bawah Sekda. Di bawah Sekda, di provinsi juga ada, di kabupaten juga ada. Kabupaten-kabupaten yang ada perbatasan negara itu ada. Contoh berarti untuk Timur, untuk kita ada di Atambua. Di Atambua, di Belu ada, di Malaka ada, dan di TTU ada, di Kabupaten Kupang juga ada. Kabupaten Kupang yang ada di wilayah yang kecil barat itu, yang berbatas wilayah Amfuang. Itu ada perbatasan juga. Di Epoli. Berarti 4 kabupaten kita itu di dalam timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Ya. Cukup lumayan. Makanya harus dikelola dengan baik tadi sebagai berada paling depan dari bangsa kita di mata saudara-saudara kita Timor Leste. Ya, betul Pak Nando.
Tidak terasa hampir 1 jam dengan Pak Kepala Dinas Kominfo Timur Tengah Utara tadi sudah membahas tentang saudara-saudara kita di Okusi Timor Leste yang adalah satu suku Dawan dengan saudara-saudara kita di Kefamenanu Timur Tengah Utara. Juga bagaimana upaya pemerintah Bapak Presiden Joko Widodo dalam 10 tahun terakhir membangun pos lintas batas negara di beberapa titik, termasuk 3 titik di Kefamenanu. Kita mengapresiasi itu dan kita catatan terakhir dari Pak Kris untuk masyarakat Dawan baik di 2 negara. Baik, ke sini, Pak. Satu harapan kita bahwa budaya yang lahir dan tumbuh di 2 masyarakat kita ini, budaya Dawan ini tetap terjaga. Walaupun kita berbeda bendera, berbeda warga negara, tapi berasal dari satu suku budaya yang sama. Mari tetap kita menjaga, kita melestarikannya, walaupun kita berbeda batas wilayah negara. Batas wilayah negara adalah batas administrasi pemerintahan kedua negara, tapi budaya tidak akan dipisahkan oleh siapapun juga. Karena budaya lahir, tumbuh dan berkembang, mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat orang Dawan. Itu kenyataan yang kita hadapi, tapi tetap kita harus menjaga itu sebagai aset yang menjadi perekat di antara 2 masyarakat ini. Mari tetap kita bersatu, nekaf mese, ansaf mese, kasa kita jangan bersedih, tapi kita harus tetap kuat dan semangat, tetap dalam situasi suasana orang Dawan, Atin Meto, Nekaf Mese, Ansaf Mese. Terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Jadi orang Dawan itu orang kita, bagian dari satu kesatuan kita sebagai masyarakat Indonesia, meskipun sudah berbeda secara administratif politik. Demikian perbincangan kami dengan Bapak Kris Ukat, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara, seorang dari suku Dawan dari Timur Tengah Utara yang juga lulusan dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri dan Pasca Sarjana Unika Kupang. Percakapan kami sengaja tampilkan untuk memastikan lagi kepada kita masyarakat Nusa Tenggara Timur betapa beragamnya kita sebagai provinsi, satu Flobamora. Puluhan suku yang menjadi latar belakang kita. Tadi salah satu kisah tentang suku Dawan. Masih banyak kisah-kisah dari suku-suku lain dari Flobamora yang akan kami tampilkan di podcast Orang Kita. Mungkin di episode-episode mendatang kami akan tampilkan suku Rote, Sabu, Alor, Sumba, Alor, suku Lama Holot, suku Sika, suku Lio, suku Ende, suku Nagekeo, suku Nage dan Keo, suku Bajawa, suku Ngada, suku Manggarai. Suku Helong, ada suku Helong. Ya. Sangat beragam. Itulah membentuk Flobamora kita menjadi luar biasa kaya dengan budaya. Membuat kita senantiasa bangga sebagai orang Flobamora, orang kita. Tagline orang kita sengaja kami pilih untuk menyatukan kita semua dalam berbagai suku-suku di Flobamora. Flores, Sumba, Timor, Alor. Dan juga pulau-pulau lainnya, Rote, Sabu, dan sekitarnya. Demikian percakapan kami dengan Pak Kris Ukat. Salam manis dari Jakarta untuk Flobamora tercinta.